2024. Namun pada perjalanannya, kiranya IKN lebih tepat disebut mimpi yang dipaksakan. Pemaksaan itu kentara betul dalam setiap... Terakhir nonton video KDL juga itu prediksinya benar. Yoi, di KDL ini prediksinya masuk akal. Mungkin kalian penasaran, ini kan orang-orang pasti penasaran, kok bisa dukun ngomongin politik segala macem. Aku jawab nanti, tapi IKN kan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya, maksudnya untuk kesejahteraan kan. Oke, tanpa kalian mengingat-ingat, kira-kira di Pancasila ada kesejahteraan nggak? Aku udah bilang ya, bencana alam itu nggak signifikan, tapi bencana kemanusiaan itu sangat signifikan di 2025. 8 itu angka keramatnya siapa? Prabowo, guys. Kodenya 08. Kembali kawan-kawan dari dunia lain, apa kabarnya semuanya? Guys, teman-teman, thank you banget ya komen-komen kalian. Waduh, keren-keren. Aku thank you banget buat kalian yang udah subscribe, selalu nonton video dari Kisah Dunia Lain. Dan gini loh teman-teman, ini kan udah mau kemerdekaan ya? Iya, betul. Biasanya 17 Agustus pasti selalu ada upacara. Pasti. Iya kan, ada upacara. Upacara kemerdekaan. Tahun lalu di mana upacaranya? IKN. IKN. IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. IKN ya kan? Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Negara apaan sih? Kalian mau bahas nggak kabarnya IKN sekarang seperti apa? Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kalian kenal. So, let's open your mind. Kota Nusantara IKN pada awalnya adalah sebuah mimpi indah. Dicanangkan pada Maret 2022, IKN diproyeksikan dapat menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia sebelum Presiden ke-7 RI Joko Widodo lengser dari jabatannya pada Oktober 2024. Namun pada perjalanannya, kiranya IKN lebih tepat disebut mimpi yang dipaksakan. Pemaksaan itu Menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, banyak banget berita yang kontroversi nih. Kemarin ada berita bendera One Piece, vonis Tom Lembong, ijazah palsu yang nggak selesai-selesai, kasus ADP yang masih panas sampai sekarang, sampai kemarin tuh ada berita viral nih yang aku nggak habis pikir. Apa tuh? Ada beberapa orang di Jogja kalau nggak salah yang tertangkap karena gegara mencurangi bandar judol. Oh iya, gimana ya itu kocak banget itu. Iya, menarik banget sih, dan banyak kontroversi lainnya sebenarnya nih. Tapi ada yang pengen kita bahas khusus kali ini yaitu IKN. Ibu Kota Nusantara. Kenapa tuh? IKN kenapa tuh IKN? Udah lama banget nggak dengar berita tentang IKN ini. Padahal tahun lalu itu viral lah ya, viral upacaranya di sana, katanya ibu kota kita bakal pindah ke sana. Terakhir nonton video KDL juga itu prediksinya benar. Yoi, di KDL ini prediksinya masuk akal. Iya, di saat orang-orang tuh udah gencar katanya pindahnya tahun ini harus pindah, ya kan? Ini harus pindah, tapi di KDL kalian lihat guys, channelnya nanti kita sematin lagi ya. Iya, ada lah, ini videonya nih, kalian lihat nih videonya di situ. Jadi di masa orang-orang bilang pokoknya tahun 2024 akan selesai pindahnya segala macam kan. Apa? Di sini bilang nggak bakal pindah. Iya, bukan aku doang sih sebenarnya yang bilang seperti itu. Banyak yang pesimis, tapi ya paling nggak aku salah satu dari orang yang bener lah seperti itu. Oke, kalau prediksi yang waktu itu benar nih, kira-kira sekarang gimana prediksinya? IKN tuh gimana nih? Ya, oke. Jadi teman-teman, tadi kan kita di awal bahas berita ya, One Piece, kita ada videonya juga, One Piece ada videonya. Kemudian ADP kita ada masih videonya. Juga tuh. Ya, itu malah ada misterinya itu. Satu yang memang aku nggak bikin itu kasusnya Pak Tom Lembong. Kesel aku, sumpah, saking keselnya aku. Itu wah gawat itu. Jadi banyak banget isu-isu. Aku mau tanya ya sama kalian semuanya yang nonton video ini, aku mau tanya, kalau kalian disebut IKN ya, Ibu Kota Nusantara, berita-berita yang kalian dengar apa aja kira-kira? Kalian tulis deh, nggak usah pakai mikir. Apa namanya, berita-berita apa yang kalian dengar dari IKN? Apa aja udah. Oke? 3, 2, 1, tulis dulu ya. Kalau seingatku nih, nggak tahu ya nanti, kita ngobrol ini ya. Banjir.
IKN banjir, iya kan? IKN banjir sampai lumpurnya bandaranya kena itu semuanya. Tikus. Ya, ingat nggak IKN diserbu tikus? Iya, itu viral tuh. Ya, kemudian yang terakhir yang terfresh dipakai mangkal PSK. Iya. Iya kan? Coba teman-teman, ingetin aku kalau ada berita positif tentang IKN yang datangnya benar-benar organik. Enggak, ya yang organik aja, nggak usah yang dari buzzer. Kira-kira apa positifnya apa kira-kira? Jadi kalau tadi ditanya, gimana nih IKN sekarang ya kan? Ya seperti itu kondisinya ya, biasa aja. Kabar terbarunya nih ya kan? Ya makanya ya seperti itu kondisinya, seperti yang sudah kalian dengar, sudah kalian baca beritanya, ya memang seperti itu kondisinya. Apakah di IKN itu tempatnya bagus segala macam? Coba orang-orang yang udah di IKN, ya, kan ada ASN yang dikirim ke sana. Bahkan kemarin itu Wapres mau dikirim ke Papua awalnya, kemudian mau dikirim ke IKN dan lain sebagainya, nggak tahu aku. Coba ceritain sama aku kondisi di sana seperti apa. Please cerita ke kita. Aku mau ke sana, memang aku mau ke sana. Cuman nantilah nunggu waktunya pas. Iya benar. Nah, ada yang menghubungkan kalau IKN ini nggak bakal jadi. Sebenarnya ada sehubungannya nggak sih sama restu leluhur tanah Jawa? Ya, orang-orang klenik kan bilangnya gitu ya. Sorry, aku dukun, tapi aku bukan orang klenik. Jadi gini, ada orang-orang yang menghubungkan bahwa nanti harus pindah ke Nusantara. Apa jangan pindah karena nanti Indonesia akan goyang. Restu leluhur Nusantara. Ntar dulu, yang bilang kayak gitu kalian tanya ya sama orang-orang yang bilang seperti itu. Restu leluhur Nusantara. Yang mana? Leluhur yang mana sih? Coba kita ini ya, kisah dunia lain ini adalah channel Supranatural Sejarah Budaya Metafisika. Jadi kita bahas semuanya. Kalau kalian cukup ngomong dengan yang namanya leluhur tanpa menyampaikan apa itu, bahkan pun kalian nggak tahu apa itu, ya jangan asal ngomong. Kita telaah dari segi manusianya aja lah ya. Kita telaah dari segi manusianya. Kenapa IKN dibuat sebenarnya? Urgensinya apa? Kepentingannya apa? Biar Jakarta padat segala macam, atau apa gitu loh, kan aku juga nggak paham. Sedangkan ada juga kira pindah ke sana katanya jauh, kotanya jauh, kan terlalu jauh ada di sana. Jauh dari pusat ibu kota sini kan. Nah, ya, ada yang ngedukung, ada yang enggak lah ya. Setauku ya, coba kita juga bikin polling survei lah ya. Kalau kalian gimana nih guys, setuju nggak kalau ibu kota itu pindah ke IKN? Ya, nggak setuju nggak kalau pindah ke IKN? Aku nggak. Aku juga nggak. Jauh. Iya jauh. Pertama jauh. Kedua kalau ibu kota ada di sana, infrastrukturnya nggak ada. Namanya nggak ada infrastruktur, harus dibangun. Lah, emangnya bangun infrastruktur nggak ngabisin duit apa? Sedangkan Indonesia kondisinya lagi kayak gini. Ya, jadi yang masuk akal aja. Kemarin udah habis berapa ya? Ada kok anggarannya. Nanti kita taruh anggaran-anggaran untuk IKN itu seperti apa. Tapi kan ya coba kita berpikir realistis aja lah. Mungkin aku nggak pinter, aku goblok teman-teman. Cuman aku realistis gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi kapan nih kira-kira prediksinya ibu kota itu bakal pindah ke IKN? Bakal pindah atau enggak sih sebenarnya? Ya itu pertanyaan yang bagus. Ada orang yang pertanyaannya bakal pindah nggak ke IKN? Jadi kalau kemarin dibilang di episode One Piece itu orang-orang pada makar karena mengibarkan bendera One Piece. Nggak ada program makar, adanya program makan gratis, ya kan? Adanya program seperti itu. Nah, dengan program populis seperti itu dan dengan pemotongan anggaran yang banyak sekali, efisiensi istilahnya, efisiensi anggaran. Kira-kira nih, bisa kelar cepat nggak IKN itu? Enggak sih. Nah, itu infrastruktur teman-teman, infrastruktur. Sedangkan kalau kita berkaca di pendahulu kita ya, infrastruktur yang dibangun itu pendidikan, infrastruktur yang dibangun itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya itu yang ada di ini. Yang ada di Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk melaksanakan ketertiban dunia, gitulah bunyinya kira-kira. Kalian, aku yakin nggak banyak yang hafal. Hafal Pancasila nggak? Hafal Pancasila. Hafal dong. Coba. Kalian hafal nggak nih guys? Sebelum kita sebutin Pancasila, aku mau tanya nih. Kalian langsung jawab, jangan diurut dulu. IKN kan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Maksudnya untuk kesejahteraan kan.
Oke, tanpa kalian mengingat-ingat, kira-kira di Pancasila ada kesejahteraan nggak? Ada nggak faktor kesejahteraan di Pancasila? Komen di bawah. Langsung aja. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Surprise, nggak ada yang namanya kesejahteraan. Nggak ada yang namanya kesejahteraan disebutkan dalam Pancasila. Yang ada adalah keadilan sosial. Ya kan? Nah, yang ada adalah keadilan sosial, persatuan, dan kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan dengan semau-maunya sendiri, musyawarat dan perwakilan. Nah, seperti itu sebenarnya. Ya gitulah ya jadinya. Apa ya, susah kalau dibilang IKN ini mau jadi apa, jadi apa enggak, ya kan? Karena sekarang yang dipikir harusnya ya bukan kesejahteraan, tapi keadilan sosial dulu, harus adil dulu. Gap semakin jauh antara orang kaya dan orang miskin ini semakin jauh. Ingat ya, saat nanti gapnya terlalu jauh, babinya terlalu jauh, akan muncul kaum proletar. Ini kan seperti piramid ya. Seperti piramid, orang yang duitnya banyak itu jelas lebih sedikit daripada orang yang nggak punya duit. Iya, belum sejahtera. Anggarannya daripada banyak ke sana, mending sejahterain dulu ya. Nah, yang bahaya adalah saat yang dikit ini kemudian mengendalikan yang banyak ini. Yang banyak ini bisa meletus. Yang banyak ini bisa meletus. Yang sedikit ini nanti ya aku nggak tahu lah kira-kira seperti apa. Itu yang bolak-balik aku kasih diprediksi tahun 2025 ini ya. Aku udah bilang ya, bencana alam itu nggak signifikan, tapi bencana kemanusiaan itu sangat signifikan di 2025. Mau tahu contohnya apa? Ya korupsi itu. Kasus korupsi berapa yang terungkap di 2025? Pagar laut, mana ada sekarang? Nggak ada ininya, nggak ada suaranya. Karena itu lempar-lemparan. Kalian kalau tertarik bahas kasus-kasus hukum yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi aku minta kalian doain aku, itu bahaya bahas-bahas yang kayak gitu itu. Iya benar, kadang tuh ada juga nih yang komen yang kayak nggak berani ngomong segala macam. Emang kalau kita kena masalah kalian tanggung jawab nggak? Kita yang kena nanti. Kayak kemarin yang kita kasus ADP. Iya. Nanggung gitu kan, nggak berani diungkap. Kalau kita ungkap, kita kena, kalian nggak kenapa-napa. Kalian enak-enakan di rumah kita. Kita dicari. Iya makanya. Ya, ada aja yang komen kayak gitu ya. Maksudnya kita juga kan hati-hati kan. Hati-hati. Karena ini publik, sosial media segala macam. Pasti apalagi kasusnya sensitif. Betul. Pasti orang-orang ini dicari lah ya. Betul. Dan ada namanya kode etik jurnalistik. Ada beberapa hal yang memang harus kita pagari seperti itu. Ya, bukan kita nggak berani ya. Bukan. Harus hati-hati kan. Kita memang nggak berani. Kalian berani tanggung jawab nggak kalau seperti itu? Kita jaga kok. Itulah terbaik yang bisa kita kasih. Jadi ya mohon maklum. Kalau kalian pengen ya kesana aja sendiri. Kalian ungkap sendiri. Ngomong sendiri ya. Kita jangan ngeri sedap ya. Bolak-balik di lokasi kan. Videonya sekarang lagi dimasalahin sama YouTube. Aku nggak tahu, banyak banget. Dari awal ya kita bahas yang kasus itu waduh videonya jadi masalah semuanya. Serius beneran. Ya emang kayak gitu sih. Memang bahaya. Bahaya. Kita ya harus hati-hati ya kan. Ya, wah, gawat itu. Udahlah, kita balik lagi ke IKN aja dulu. Balik lagi ke IKN nih. Berarti tadi kan anggaran nih. Berarti sebenarnya banyak hal-hal urgent yang harus diselesaikan. Diselesaikan sama Pak Prabowo dong. Oke, sama pemerintahan inilah ya, semuanya lah ya. Oke, hal-hal urgent yang harus diselesaikan. Ya sebenarnya sesepele ini. Kalian tahu nggak, teman-teman, bangsa kita ini sudah dikotak-kotakkan. Kalian tahu nggak? Kalian sudah dimasukkan subliminal message atau pesan bawah sadar kalau kalian harus terkotak-kotakan. Ingat subliminal message-nya apa? Baju kotak-kotak. Jadi kita masuk ke kotak-kotak sendiri. Pokoknya aku NKRI, kamu bukan. Padahal sama-sama nih, kita ngomong sama saudara kita nih. Si paling NKRI kalau aku bilang. Nah, kalau kalian ingat itu namanya subliminal message. Kita sudah masuk ke yang namanya kotak-kotak. Kotak itu ada sudutnya terbatas 4, ada pojoknya, ada sininya, ada situnya. Nah, sekarang yang lebih urgent daripada itu, kita perlu sirkular. Yaitu melihat Indonesia, melihat urgensi permasalahannya dengan secara berputar sirkular.
Karena namanya sirkular, lingkaran itu jumlah sudutnya tidak terhingga. Jumlah sudutnya lingkaran itu tidak terhingga. Ya walaupun kalau dibusur derajat ya 360 derajat. Cuman kan kita bisa ambil beberapa sisi. Benar-benar yang harus yang benar-benar harus diterapkan, yang harus dibenahi terlebih dahulu. Ya Pak Prabowo bagus sih kemarin, bolak-balik ke luar negeri segala macam ya kan. Tapi gimana urusan dalam negerinya? Aku yakin ya, Pak Prabowo ini sebenarnya orang yang cukup bijaksana. Tapi beberapa kali mengucapkan hal-hal yang kontroversi kan. Seperti waktu kemarin ada Indonesia Gelap atau kabur aja dulu gitu kan. Ini sampai dibales kan sama orang-orang, Pak Prabowo juga pernah kabur ke Jordan kan, seperti itu. Nah, beliau ini cukup bijaksana, Pak Prabowo ini cukup bijaksana. Tapi somehow yang ngebisikin Pak Prabowo itu loh, itu gimana kira-kira? Tolonglah Indonesia ini guys, tolonglah gimana keadaan masyarakat yang ada di bawah itu diselesaikan dulu. Kalau kita lagi berantem di dalam rumah tangga, ya kan? Percuma kita lawatan ke RT, ke RW setempat, mau kita diplomasi segala macam, percuma. Nanti rumah tangganya yang bahaya. Nah itu aja sih sebenarnya yang harus dibenahi dulu. Oke, dipertegas lagi nih. Sebenarnya kira-kira bakal ada apa sih di 80 tahun Indonesia Merdeka ini? Ya, kode dikit aja. 80 tahun Indonesia Merdeka. 80. Sekali lagi 80. 8 itu angka keramatnya siapa? Prabowo guys. Kodenya 08. Jadi presiden Indonesia ke-8 juga. Nah, kita bakalan masuk ke isu yang lebih sensitif sih sebenarnya. Ini isu yang, waduh, kalian pasti juga seneng lah dengerinnya. Isu matahari kembar itu kan kemarin. Kita bakalan masuk ke situ. Tenang, kita bakalan masuk kok. Jadi kalau kalian kurang paham, mungkin nggak tahu juga seperti apa karakter dari Pak Prabowo Subianto ini aku nggak bagus-bagusin, nggak jelek-jelekin ya. Ini orang Pak Prabowo ini sedang naik-naiknya karena di tahun ini secara numerologi lagi bagus-bagusnya. Tapi gimana dengan satunya? Satunya siapa ya? Nggak mau di-spill nih? Jangan, nggak mau ngomong, kena delik ntar kalau ngomong. Aku dukun tapi aku gak goblok. Iya benar. Ya gitu aja. Katanya apa? Ghost Fleet musnah. Oh, katanya Indonesia musnah. Oh, ya itu Pak Prabowo sendiri yang bilang. 2030. Ya, jadi di pidatonya Pak Prabowo di tahun 2018 itu sempat ada salah satu narasi kalau Indonesia bisa musnah di tahun 2030. Lah itu rujukannya dari Ghost Fleet, dari buku Ghost Fleet. Itu adalah sebuah buku fiksi ilmiah kalau aku bilang, tapi itu berisi banyak sekali hal-hal yang berbau tentang intelijen. Iya, itu berbau intelijen banyak sekali. Jadi jangan kaget lah ya kalian kalau ternyata nanti surprise di kota kalian, di tempat kalian, bangunan-bangunan mewah berdiri. Kemudian di kota kalian, di tempat kalian, banyak tempat-tempat hiburan yang keren-keren banget. Banyak hal-hal yang menyenangkan. Tapi bukan punya kalian. Mentok kalian jaga kasir, mentok kalian jadi satpam. Banyak kan yang udah kejadian seperti itu di tempat kalian, banyak kan? Nah, padahal negara kita sendiri loh ya. Kampungnya sendiri di pelosok-pelosok. Aku nggak usah ngomong pelosok lah ya. Aku ngomong di dekat-dekat sini aja. Masih di Pulau Jawa. Nanti ada tempat-tempat yang sawahnya makmur, sawahnya bagus. Itu setelah di brainwash, cuci otaknya kalau penggunaan pupuk seperti ini. Cita-citanya jadi apa? Kerja di Alfamart Indomaret, anjir. Itu kan miris banget ya. Sebenarnya nggak ada salahnya ya, cuman cita-citanya. Nggak salah itu. Itu salah itu. Kalau kita udah punya hal seperti itu, cita-cita itu harus setinggi langit. Dan kalau kalian punya sesuatu yang harus diolah, makanya ini tanda kiamat ini. Ini tanda kiamat, kebolak-balik pola pikirnya manusia. Yang harusnya kaya dibilang miskin, yang harusnya miskin dibilang kaya. Seperti itulah kira-kira. Oke. Iya, nanti emosiku naik kalau ngomongin yang itu. Darah tinggi ya, guys.
bahaya ini kalau Indonesia beneran hilang kan. Bahaya. 35 tahun lagi dong berarti. Iya, 5 tahun lagi 2030 ya. Tapi sebenarnya kalau kita beneran bisa hilang nggak? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Indonesia ini ya, bisa hilang apa enggak ya? Nilai-nilai Indonesia yang diinginkan oleh Bapak pendiri bangsa ini di zaman sekarang tinggal berapa persen lah kira-kira? Tinggal berapa persen kira-kira para para pendiri bangsa cita-citanya seperti ini? Lah, sekarang yang terjadi di masyarakat seperti apa? Kalau aku bilang udah kejauhan ya. Walaupun negaranya masih ada, tapi nilai masyarakatnya rusak parah. Kalau ini terus-terusin, nilai masyarakatnya rusak parah, ya beneran hancur. Mungkin negaranya masih ada, bentuk negaranya masih ada, tapi ya itu tadi, semuanya bagus, tapi bukan punya kalian. Itu seperti itu. Mengerikan banget. Mengerikan seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama nyoba. Ginilah ya. Aku bisa bilang di beberapa konten aku bilang kalau kira-kira ini kan tadi kita bilang Indonesia musnah ya gara-gara buku Go Split yang dipidatokan Pak Prabowo itu. Kalau Indonesia musnah, berantakan kan ini. Sama rumah tangga berantakan. Terjadi di kalian nih dua-duanya nih. Ini kalian harus pilih yang mana? Kan gitu. Udah jawab dalam hati aja, kan pilih yang mana, seperti itu. Tapi kita ini baik ya, kita ini jadi manusia baik, kita beramal doa, kita beramal kita beramal perbuatan, pemikiran dan lain sebagainya. Kita beramal, tujuannya amal yang mulia untuk Indonesia, supaya kita jadi masyarakat yang gitulah teman-teman, gitulah kira-kira. Menarik banget nih pembahasan hari ini ya. Ya, kira-kira berat sih. Ini pembahasan yang kalau sebenarnya aku bisa obrolin ini 2 jam 3 jam nggak habis ini, dari to the core dan kemudian sampai di hari ini. Ini berat banget ini. Nah, kalau gitu nextnya kalian mau dibahas konten apa nih? Ya. Karena udah lumayan panjang di durasinya nih. Panjang nih. Ya cukup lah buat durasi kita segini aja. Biar kalian nggak bosan nontonnya. Ya kita bakal tawarin kalian banyak hal ya. Mulai dari yang namanya supranatural, sejarah, budaya, kemudian politik juga. Karena ini adalah berita-berita yang ada di bangsa. Mungkin kalian penasaran. Ini kan orang-orang pasti penasaran. Kok bisa dukun ngomongin politik segala macem? Aku jawab nanti tapi. Oke. Udah ya, cukup ya. Cukup di video kali ini. Aku tunggu komen-komennya seperti apa. Sampai di sini. Sorry guys, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.